Seorang oknum perwira TNI Angkatan Laut diamankan polisi militer karena diduga menganiaya pengemudi ojek online. Sementara itu puluhan pengemudi ojek online menggeruduk Polsek Pamulang, Tangerang Selatan untuk mengetahui perkembangan proses penanganan terhadap pelaku pemukulan. Polsek Pamulang, Tangerang Selatan Minggu sore digeruduk puluhan pengemudi ojek online. Kedatangan pengemudi ojek online ini untuk mengetahui kabar pemukulan rekan mereka yang diduga dilakukan oknum TNI Angkatan Laut. Belakangan diketahui terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut berpangkat mayor dan kasusnya saat ini sedang ditangani polisi militer TNI Angkatan Laut. Depan Polsek Pamulang ramai banget Gojek. Gulungan kertas seberat 1 ton menimpa seorang pengendara motor setelah terjatuh dari truk kontainer di Jalan Outer Ring Road Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Korban menderita luka berat sementara sepeda motor korban rusak parah. Lantaran kelebihan muatan, 4 buah rol kertas ini terjatuh dari truk kontainer yang membawanya di Jalan Outer Ring Road Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Gulungan kertas jatuh setelah truk yang membawanya membentur badan jalan jembatan tol yang dilaluinya. Pengendara motor menderita luka berat dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Kejatuhan itu muatan kertas roll ya, gulungan ya, besar. Gulungan ya. Besar Pak gulungannya itu? Besar. Bisa kita baca 1 ton. 2 kapal cepat tabrakan hebat di Sungai Ketupak Mat Yasin, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 2 penumpang tewas seketika. Korban tabrakan antara perahu cepat atau speedboat dengan perahu ketek dievakuasi dari Sungai Mak Yasin, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Keluarga korban histeris saat jenazah korban diturunkan dari perahu. Akibat tabrakan perahu tersebut, 2 orang tewas dan 1 luka. Para korban merupakan pekerja lepas yang mengangkut pupuk milik sebuah perusahaan. Perahu cepat yang ditumpangi para korban berangkat dari arah Tulung Selapan menuju Pulau Bangka. Namun di tengah perjalanan, perahu cepat bertabrakan dengan perahu ketek hingga akhirnya tenggelam. Kedua jenazah kini sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara 1 orang luka dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Perang antar suku antara warga Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi di Kampung Woma, Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Penyebab perang antar suku diduga karena ada warga Nduga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Perang antar suku yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilatar belakangi meninggalnya warga Kabupaten Nduga, Sibelo Guijangge yang tinggal di Kampung Wasakma. Keluarga korban tidak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga Lanijaya yang tinggal di kampung yang sama. Perang antar suku ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 21 orang terluka, dan 40 rumah adat Honai terbakar. Pertikaian terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur setelah pemakaman korban. Warga bertikai menggunakan parang, panah, dan batu. Polisi yang datang berhasil memukul mundur kedua kelompok massa. Sementara warga yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia ya sejak kemarin hingga tadi sore, yaitu si Bola Gujangi dan Luk Hiluga dari suku Nduga dan 21 warga masyarakat luka-luka dari suku Lanijaya. Kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit dan roda. Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk mengejar pelaku tendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Polisi juga mencari pelaku yang mengunggah video tersebut hingga viral di media sosial.
masyarakat Prajaniti Hindu Dharma Jawa Timur mendatangi Polda Jatim. Mereka melaporkan penendang sesaji di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mereka berharap pelaku segera ditangkap agar tidak menimbulkan kegaduhan. Kami mengharap Polda Jawa Timur untuk lebih serius untuk menangani ini karena ini akan berdampak nasional. Kenapa berdampak nasional? Di sini Sementara itu, Polda Jawa Timur membentuk tim khusus guna memburu pelaku dan orang yang mengunggah video tendang sesaji hingga viral di media sosial. Kami sudah membentuk tim untuk mencari pelaku atau yang ada di video tersebut. Nah, tim sudah dibentuk untuk melakukan pencarian. Sebelumnya, video seorang pria yang menendang dan membuang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Video berdurasi 20 detik ini viral dan menuai kecaman dari berbagai kalangan karena dikhawatirkan mencederai kerukunan antar umat beragama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaisang dan Gibran dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Kaisang dan Gibran dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, yang juga aktivis 98. Menurut Ubedillah, laporannya didasarkan hubungan bisnis antara anak presiden dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. Perusahaan yang dimaksud Badrun adalah PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan telah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 7,9 triliun rupiah. Namun akhirnya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar rupiah. Sejumlah barang bukti dibawa, diantaranya laporan beberapa perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Pemirsa, donasi rumah Galaskai, putra mendiang pesohor Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menuai polemik. Hal itu mencuat lantaran pihak keluarga Vanessa mempermasalahkan penggalangan tersebut karena dianggap tidak memiliki izin. Inilah rumah baru Galaskai Adriansyah, putra dari mendiang Vanessa Angel dan Febri Adriansyah, yang tengah dipermasalahkan lantaran berasal dari kegiatan penggalangan dana senilai 2,4 miliar rupiah. Rumah berlantai 2 yang berukuran 105 meter persegi ini, lokasinya tidak jauh dari rumah kontrakan Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah semasa hidup, yakni di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Sebelumnya, donasi rumah untuk Gala ini terwujud karena banyak masyarakat yang memberikan simpati hingga empati terhadap Gala. Salah satunya sahabat Vanessa Angel, Marisha Ica, menginisiasi donasi rumah untuk Gala. Namun kegiatan penggalangan dana belakangan menuai polemik, lantaran pihak keluarga Vanessa mempermasalahkan penggalangan dana karena dianggap tidak memiliki izin. Galaskai Adriansyah menjadi anak yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Nganjuk 4 November 2021. Putra satu-satunya pasangan selebritis Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah ini selamat dari kecelakaan maut dan kini diasuh oleh keluarga Bibi Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait kegiatan penggalangan dana untuk Galaskai Ardiansyah yang tengah dipermasalahkan. Donasi itu digadang-gadang menyalahi aturan pemerintah dan harus dikembalikan. Rumah baru. Gala senang? Sosok Marisha Ica, salah satu sahabat almarhumah Vanessa Angel ini menjadi perbincangan publik lantaran menggagas sebuah penggalangan dana atau donasi dengan membelikan rumah untuk Galaskai Ardiansyah, anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Marisha yang merupakan selebgram dan pengusaha ini tidak butuh waktu lama mengumpulkan donasi rumah Gala hingga terkumpul 2,8 miliar rupiah. Namun rumah Galaskai pun menuai polemik lantaran diduga tidak mengantongi izin dari Kementerian Sosial dan terancam disita negara.
Adapun aturan penyaluran donasi tertuang dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang atau barang. Dan jika tidak sesuai dengan peraturan, penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif hingga tindak pidana. Sementara penggalangan dana yang diizinkan Kementerian Sosial, yakni organisasi kemasyarakatan, sedangkan perorangan dilarang. Hal ini agar masyarakat tidak sembarangan menyalurkan dana. Banjir bandang terjang kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur menewaskan pasangan suami istri yang terseret arus banjir. Kami akan kembali sesaat lagi.